Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Syafaati Suryo. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski menghadapi medan yang sulit dilalui hingga jauhnya jarak yang harus ditempuh, tidak menyurutkan semangat petugas untuk memastikan surat suara bisa sampai ke TPS. Mobil bentuknya logistik kandas. Di Nusa Tenggara Timur, mobil pengangkut logistik terhambat saat membawa kotak suara ke Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Sika. Buruknya akses ke desa-desa membuat mobil tidak bisa meneruskan perjalanan. Akhirnya logistik pemilu diangkut oleh warga dibantu oleh petugas desa dengan berjalan kaki sejauh 8 km. Mereka bahu-membahu membawa 10 kotak suara beserta logistik lain menuju Desa Waipaar. Tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, di Gorontalo, Sulawesi Utara, penyaluran logistik ke desa-desa sekitar juga dilakukan dengan berjalan kaki. 24 orang dibayar senilai 1 juta per orang untuk membantu pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 ke daerah terpencil di Kecamatan Pinogu. Logistik pemilu dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki selama 9 jam, menyusuri hutan Taman Bogani Nani, Wartabone di Gorontalo. Nantinya 40 kotak suara dan logistik lainnya akan digunakan di 5 desa di Kecamatan Pinogu. Distribusi dengan berjalan kaki dipilih untuk menjaga supaya logistik pemilu tidak rusak atau terjatuh akibat akses jalan yang terjal. Pendistribusian logistik di daerah terjauh dalam hal ini Pinogu itu kita laksanakan di hari Minggu, tepatnya pada hari ini. Nah, mekanismenya adalah ini menggunakan kijang. 16 personil dari kepolisian akan mengawal proses distribusi hingga disalurkan ke TPS masing-masing desa di Kecamatan Pinogu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski sudah masuk dalam masa tenang, namun sejumlah alat peraga kampanye di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta masih banyak yang belum diturunkan. Petugas Satpol PP terus berupaya melakukan penertiban. Sejumlah alat peraga kampanye masih ada yang terpasang di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas Satpol PP dari Kelurahan Sunter Agung terus melakukan penertiban APK di masa hari tenang pemilu. Petugas membongkar spanduk-spanduk yang terpasang dengan bambu. Dalam rangka memasuki hari tenang untuk masa kampanye, jadi kita pagi ini meneruskan penertiban untuk alat peraga kampanye di Jalan Danau Sunter Barat. Untuk waktu yang kemarin kita sudah laksanakan penertiban di Jalan Danau Sunter Utara dan wilayah yang lain. Untuk hari ini yang kita teruskan adalah Danau Sunter Barat, karena di Danau Sunter Barat ini adalah jalan utama dan masih banyak APK yang belum ditertibkan. Sementara itu, sambil menantikan penertiban penurunan baliho kampanye, pedagang warung di kawasan Sunter Agung memanfaatkan baliho-baliho kampanye tersebut digunakan sebagai alas meja. Ya, berguna juga sih buat alas apa gitu juga. Buat alas, biar nggak terkena air atau gimana, Bu? Air kayak gini di atas meja kan bisa alas, kayak buat di atas meja seperti ini contohnya. Jadi berguna juga sih. jadiin alas ya, Bu ya. Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan waktu 3 hari setelah kampanye untuk masa tenang dan tidak boleh adanya kampanye dan alat peraga kampanye di semua wilayah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, di hari kedua masa tenang pemilu, petugas gabungan terdiri dari Bawaslu dan Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye mulai dari poster hingga baliho berukuran besar yang terpasang di sepanjang jalan protokol hingga gang-gang desa. Petugas kesulitan karena APK terpasang di area persawahan hingga tiang listrik. Satu persatu alat peraga kampanye yang terpasang di setiap sudut jalan hingga ke desa-desa dicopot oleh petugas pengawas pemilu. Di Kabupaten Tangerang, Banten, petugas turun ke area persawahan dan melepas alas kaki untuk penertiban APK.
Penertiban APK dilakukan sejak dimulainya masa tenang kampanye pada 11 Februari hingga 13 Februari. Baliho-baliho yang ditaruh di tempat yang tinggi, jadi kita mungkin kurang antisipasi untuk peralatan. Tapi overall sih semuanya juga teratasi. Di Semarang, Jawa Tengah, petugas gabungan dipecah untuk mempercepat proses pembersihan APK yang tersebar di 19 kecamatan. Selain di jalan protokol, Bawaslu Kabupaten Semarang juga berkoordinasi dengan Panwascam untuk menertibkan peraga kampanye di permukiman warga. APK yang ditertibkan ini tidak akan dikembalikan kepada peserta pemilu karena menjadi barang hasil operasi. Ketentuan di masa tenang ini, semua alat peraga kampanye kan sudah harus dibersihkan. Untuk memenuhi ketentuan itu, kita sekarang lakukan pembersihan alat peraga kampanye. Di sini ada tim dari kabupaten. Begitupun di Salatiga, Jawa Tengah. Di hari kedua masa tenang pemilu, beragam alat peraga kampanye mulai dari poster, bendera, hingga baliho yang bertebaran di wilayah Salatiga dibersihkan. Selain di jantung kota, penertiban juga dilakukan di jalur protokol dan jalan lintas penghubung. Sepanjang melakukan penertiban, petugas berhasil menurunkan belasan ribu alat peraga kampanye. Kami sediakan pickup dan armada lain seperti truk. Nah, itu kita gunakan untuk mengangkut alat peraga yang sudah diturunkan. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, spanduk berukuran kecil hingga sedang dirobohkan. Selanjutnya dilipat untuk disimpan di kantor Bawaslu di Jalan Untung, Suropati. Khusus untuk baliho ukuran besar, tim gabungan mengerahkan mobil perbaikan penerangan jalan milik Disub Pemkot setempat untuk menurunkan APK raksasa para caleg. Petugas harus ekstra hati-hati karena banyak APK caleg yang dipasang berdekatan kabel PLN. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, LSM Bidang Hak Asasi Manusia Imparsial membeberkan ratusan kasus dugaan kecurangan pemilu dengan mengerahkan aparatur negara di berbagai level. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mencium rencana operasi kecurangan bermodus pemindahan suara untuk partai politik tertentu agar lolos ke parlemen. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia Imparsial membeberkan temuan 121 kasus dugaan kecurangan pemilu selama masa penetapan Capres-Cawapres yakni 13 November 2023 hingga 5 Februari 2024. Kecurangan diduga turut dilakukan aparatur negara di berbagai level. Nah, secara umum berdasarkan hasil pemantauan kawan-kawan, ya, dari kasus-kasus yang ditemukan, secara umum dapat dikatakan bahwa memang ada indikasi kuat, ya, dari kasus-kasus yang kita kumpulkan adanya penggunaan penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level. Jadi ada mobilisasi, ya, mobilisasi sumber daya negara, ya, sumber daya ini kan banyak, gitu ya, bisa orang, bisa anggaran, bisa kewenangan, ya, pengaruh, gitu ya, untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat yang secara kuantitatif, ya, 121 ini bisa jadi ini puncak gunung es, gitu kan, ibaratnya, gitu. Ini yang berhasil kita dokumentasikan. Bisa jadi, gitu ya, ada banyak kasus-kasus lain, gitu kan. Adapun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mencium adanya rencana operasi kecurangan pada pemilu 2024. Modusnya berupa pemindahan suara ke parpol tertentu yang dekat dengan penguasa agar lolos masuk parlemen. Hasto juga membeberkan waktu rawan kecurangan pada hari pencoblosan, yakni sekitar pukul 12 siang atau jelang TPS ditutup. Baik-baiknya agar tidak disalahgunakan. Di beberapa wilayah laporan dari rapat Commander Calls yang kami lakukan tadi pagi, muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara
memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan. Nah, ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 ya kepada PSI. Mereka akan mengawal para saksi kami dan kemudian berbagai potensi-potensi kecurangan juga sudah kami simulasikan. Crucial time-nya misalnya jam 12 ya ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP, itu mereka datang kemudian dengan surat keterangan, maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari meminta masyarakat percaya komisi yang dipimpinnya bekerja sesuai aturan, profesional, dan selalu menjaga integritas serta netralitas, sehingga pemilu bisa dikawal secara jujur dan adil. Antisipasi mencegah kecurangan pemilu kerap dilontarkan sejumlah pihak, termasuk para capres dan cawapres. Mereka mengajak seluruh pendukungnya untuk mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum terus bersiap jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. KPU pastikan logistik pemilu sudah disalurkan ke TPS-TPS di seluruh Indonesia. KPU juga pastikan bila tidak terdaftar di DPT, warga masih bisa nyoblos di TPS yang sesuai dengan domisili. Logistik dalam arti alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara berupa surat suara dan juga formulir-formulir penghitungan ya yang digunakan untuk mengadministrasikan hasil perolehan suara di TPS. Posisinya semua sudah disortir, sudah dilipat, sudah dibungkus dan sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Sekarang ini sedang dalam proses distribusi dari gudang-gudang KPU menuju kecamatan, menuju desa, kelurahan dan menuju TPS. Nah, untuk yang pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan dan cukup menunjukkan KTP, itu pemilih yang kategori DPK tadi, daftar pemilih khusus. Karena kan dia tidak masuk DPT. Jadi C pemberitahuan itu diberikan kepada pemilih yang DPT. Jadi pemilih yang DPK yang nggak masuk dalam DPT bisa langsung hadir ke TPS, membawa KTP dan akan diperiksa dulu apakah betul-betul tidak masuk tidak masuk DPT atau tidak. Kalau tidak masuk DPT masih bisa dilayani di DPK, tapi ketentuannya tadi ya, dilayaninya adalah di TPS sesuai dengan alamat desa kelurahan sebagaimana tercantum di dalam EKTP tersebut. Akun YouTube Dirty Vote yang secara gamblang paparkan dugaan kecurangan pemilu hilang dari pencarian. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan keberatan dan menyebut fitnah kumpulan data dan paparan para pakar dalam film dokumenter explanatory Dirty Vote. Sementara tim pemenangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menilai paparan data dan temuan dalam film Dirty Vote valid dan bisa menjadi pendidikan politik. Film dokumenter explanatory Dirty Vote menjadi pembahasan di lini masa hingga menjadi trending topic. 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktor dari film dokumenter ini, yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar, memaparkan kumpulan data dan temuan beragam dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun film yang dirilis 3 hari jelang pencoblosan pemilu justru dinilai tim kampanye Prabowo Gibran sebagai fitnah. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya karena cara-cara yang
fair, untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan begini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Sementara tim pemenangan Ganjar Mahfud mengapresiasi film dokumenter Dirty Food sebagai film yang mampu memberi pendidikan politik. Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini, tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin Iwan Tarigan menilai paparan para pakar hukum tata negara dalam film Dirty Food sesuai dengan fakta. Data yang terhimpun valid dan runut sehingga sulit dikatakan sebagai fitnah. Kurang dari 24 jam film dokumenter garapan Dandi Laksono melalui rumah produksi Watchdog ditonton lebih dari 1 juta kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, film dokumenter eksplanatory Dirty Food karya Dandi Dwi Laksono tidak bisa dicari di YouTube karena terkena shadow ban. Channel YouTube Dirty Food tidak secara langsung muncul dalam laman pencarian, padahal akun YouTube Dirty Food masuk dalam kategori trending content. Hilangnya Dirty Food dari pencarian karena terkena shadow ban yang merupakan penyalahgunaan kebijakan media sosial. Meski demikian, film dokumenter Dirty Food tetap bisa diakses melalui tautan yang telah dibagikan. Sedangkan akun YouTube Dirty Food tetap bisa diakses dengan menyetel pencarian pada laman channel. Ya pemirsa, di masa tenang pemilu muncul film dokumenter Dirty Food yang kurang dari 24 jam ditonton lebih dari 1 juta orang. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres pun buka suara. Ada yang tersinggung, ada pula yang santai. Kita bahas selengkapnya bersama Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia yang masih akan kita hubungi. Ada Bu Huriah dan juga ada pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat malam Profesor Juanda dan juga Bu Huriah, apa kabar? Selamat malam, Mbak Syafa. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, saya ingin ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Prof, film Dirty Food ini kemudian viral di media sosial. Ada pihak yang mengapresiasi, namun ada juga yang menilai bahwa film ini memuat fitnah, bahkan ada juga yang menganggap film ini merupakan kampanye terselubung. Kalau menurut Anda, Prof. Juanda, seperti apa tanggapan Anda setelah menonton film Dirty Food ini? Ya, terima kasih. Ini kan sebuah cermin dalam kehidupan sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Ya, ada pro dan ada yang kontra. Saya kira ini sebuah warna-warninya sebuah negara demokrasi ya. Pro kontra itu biasa dan wajar. Tetapi saya kira tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Yang pro tentu melihat mungkin dari sisi pro-nya, yang tentu yang kontra melihat dari sisinya sendiri, dari aspek mungkin kepentingannya tidak terpenuhi seleranya, melihat bahwa ini ada unsur fitnah, ada unsur ya kampanye terselubung dan sebagainya. Tapi yang pro juga melihat ini fakta. Nah, terlepas dari pro dan kontra, saya kira yang paling esensi dari film ini ada pesan yang mau disampaikan oleh para, katakanlah teman-teman ahli hukum tata negara, melihat bahwa ada indikasi pemilu di tahun 2024 ini penuh dengan potensi kecurangan dan bahkan melalui putusan MK, melalui putusan DKPP misalnya, semuanya telah membuktikan ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik di MK misalnya sudah dijatuhkan kepada mantan ketua MK. Terus di
level komisioner KPU, tentu 7 komisioner itu juga telah terbukti melalui putusan DKPP ya pelanggaran kode etik. Semuanya berkaitan dengan persoalan Gibran. Nah, titik persoalannya adalah pencalonan Gibran. Oke, Prof Juanda menilai apa yang dipaparkan dalam film ini apakah merupakan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ataukah hanya asumsi belaka? Seperti apa, Prof? Saya kira sama-sama ya, walaupun saya tidak dalam posisi satu gerbong pada 3 ahli, katakanlah teman-teman kita semua ahli hukum tata negara dan teman saya semua memang, tapi bukan berarti saya mengatakan ini adalah saya satu blok, tidak, tetapi paling tidak saya mengatakan bahwa 3 ahli hukum tata negara yang berani mengungkapkan sebuah fakta itu tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan saya menilai itu merupakan sebuah bagian dari sikap dan pikiran dari anak bangsa, akademisi, untuk mengingatkan kepada penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, terutama kepada presiden, kepada siapapun ya yang untuk mencoba melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ada bukti-bukti secara hukum dan ada indikasi bahwa itu akan terjadi pelanggaran, misalnya begitu. Bahwa di dalam film itu memaparkan tentang adanya keberpihakan katakanlah presiden terhadap salah satu pasangan, dan itu dinyatakan bahwa presiden boleh memihak. Saya kira secara azas hukum dan azas bernegara bahwa presiden tidak boleh memihak, walaupun boleh kampanye ya. Nah, banyak hal yang perlu diungkapkan dengan fakta-fakta ini. Saya kira apa yang ditanyakan tadi inilah dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, secara keilmuan oleh tiga ahli hukum saya tata ingin negara. bertanya ke Bu Huriah. Bu Huriah, ketiga ahli dalam film Dirty Vote ini menyebut bahwa data-data yang disampaikan ini berdasarkan riset ilmiah dan juga fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut Anda setelah menonton film ini secara utuh, apakah Anda sepakat dengan adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu tahun ini? Ya, saya kira yang dilakukan ya oleh film ini adalah upaya untuk menyatukan potongan-potongan fakta yang sebenarnya juga sudah bisa dilihat oleh publik dan bisa ditemukan oleh publik gitu ya. Kalau mereka mau mencari informasi itu di media, karena kan informasi yang disajikan di dalam film itu memang sumbernya jelas gitu ya. Ada pemberitaan dari media massa, kemudian juga ada fakta-fakta persidangan yang dipaparkan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya opinionated gitu ya, semata-mata adalah asumsi atau dugaan-dugaan dari 3 ahli hukum tata negara yang menjadi narasumber di dalam film ini gitu ya. Jadi menurut saya sumbangsi dari film ini justru memberikan gambaran yang utuh gitu loh dari informasi-informasi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dilihat oleh publik ya secara terpisah-pisah gitu. Film ini memperlihatkan bahwa ada proses panjang, ya, ada peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan, yang saling terperangkai, yang kemudian dengan melihat peristiwa itu secara utuh satu persatu, publik ya bisa melihat bahwa upaya kecurangan pemilu yang dilakukan secara sistematis, secara terstruktur dan secara masif memang bisa dibuktikan gitu ya, memang bisa dilihat berdasarkan tadi peristiwa-peristiwa itu. Nah itulah yang sebenarnya menjadi tugas gitu ya dari akademisi. Akademisi ketika menganalisis sebuah peristiwa, dia bukan hanya sekedar melihat potongan-potongan peristiwa, tetapi melihat fenomena yang jauh lebih besar, fenomena yang jauh lebih substansial yang terjadi pada pemilu 2024 kali ini. Dan saya kira apa yang disampaikan di dalam film Dirty Vote gitu ya,
kalaupun memang ada hal yang sifatnya ofensif, itu kan sebenarnya tinggal di counter saja gitu ya. Informasi mana yang keliru misalnya yang disampaikan di dalam film itu. Nah, data itu yang harusnya disajikan gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat apakah data ini sahih atau tidak, apakah ada counter data gitu ya, apakah ada counter argumen. Baik, lalu Begitu, seberapa besar film ini berpengaruh kepada para pemilih, baik yang sebelumnya sudah menentukan pilihan maupun yang belum menentukan pilihan? Kita tahan dulu, Prof. Juanda dan juga Bu Huria. Kita akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNewsroom, kita lanjutkan dialog bersama para narasumber, ada Profesor Juanda dan juga Ibu Huriah. Prof. Juanda, film ini atau kecurangan yang disampaikan oleh ketiga ahli dalam film Dirty Vote ini disebutkan biasa terjadi atau dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berkuasa, kemudian juga sudah kerap terjadi di rezim-rezim sebelumnya. Kalau menurut Profesor Juanda, apakah juga menduga bahwa kecurangan itu betul-betul ada saat ini, Prof? Saya kira begini ya, kalau saya lihat fakta yang di film maupun memang yang saya lihat, memang itu sebuah fakta-fakta yang terjadi ya. Misalnya ya, katakanlah ada sikap yang dilakukan oleh menteri misalnya, menteri-menteri ada yang berpihak, terus ada juga katakanlah para kades, para perkumpulan asosiasi pemerintahan desa misalnya yang mendukung salah satu paslon, padahal secara undang-undang kan mereka tidak boleh memihak. Terus kemudian Bawaslu tidak bergerak, tidak berfungsi secara maksimal sebagaimana fungsi wewenangnya misalnya. Demi apakah itu adalah mendukung atau secara terselubung, secara diam-diam, tetapi di sisi lain tidak tegas ya. Tapi banyak hal ya, fakta-fakta yang ada di film itu saya sendiri melihat itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Contoh misalnya ya, contoh bahwa saat katakanlah kenapa komisioner KPU itu semuanya diberi sanksi pelanggaran kode etik. Faktanya memang argumentasi dari DKPP itu sendiri mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh komisioner KPU itu menerima pendaftaran Gibran sebelum dirubahnya PKPU, dan itu kan memang secara etik seharusnya, secara hukum menurut saya tidak hanya etik, secara hukum itu juga pelanggaran, tetapi DKPP tidak berani atau memang mencari zona nyaman untuk supaya tidak masuk ke memang bukan wewenang dia, karena dia hanya memiliki kewenangan di bidang etik misalnya. Terus bansos dan seterusnya di dalam film itu sendiri, benar bansos itu kan dari APBN, tetapi kecenderungan disalahgunakan atau katakanlah beberapa petinggi partai dan sekaligus menteri menyatakan ini bansos ini apakah kenal dengan Pak Jokowi, terus Pak Jokowi itu siapa, Gibran itu siapa. Saya kira semuanya menurut saya ya, ketiga ahli hukum tata negara kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang diungkapkannya di dalam film itu. Baik. Dan oleh karena itu secara pribadi saya katakan bahwa itu benar apa adanya, dan oleh karena itu ini yang tidak bisa kita terima ke depan. Pada saat 1-2 hari ke depan ini ada lagi pelanggaran misalnya apakah terselubung, apakah terstruktur, apakah masif melalui tangan-tangan yang sangat kuat misalnya ya. Ini yang perlu kita awasi. Baik. Dan disitulah rakyat dan Bawaslu berfungsi
Saya kira demikian. Oke, baik. Bu Huriah, lalu seberapa besar pengaruh film ini terhadap para pemilih, baik yang sebelumnya sudah menentukan pilihan maupun yang belum menentukan pilihan? Ya, saya kira kan film ini sebenarnya memberikan pesan gitu ya kepada publik dan punya tujuan sebenarnya memberikan literasi politik agar pemilih itu bisa berdaya dalam menentukan pilihannya dan bisa menjadi pemilih yang kritis gitu ya, yang menimbang betul-betul bagaimana pilihan-pilihan politik itu dibuat berdasarkan rekam jejak, berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada. Saya kira itu sebenarnya pesan moral yang ingin disampaikan oleh film ini. Jadi film ini adalah bentuk edukasi kepada pemilih. Ya, fungsi yang seharusnya dijalankan oleh partai politik, oleh KPU dan Bawaslu, tetapi sayangnya pada pemilu kali ini itu relatif absen. Gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana pengaruhnya, minimal ya yang paling bisa kita lihat adalah berapa banyak orang yang menonton film itu, maka orang-orang yang menonton film itulah yang paling mudah sebenarnya gitu ya kita identifikasi sebagai orang-orang yang sudah terpapar informasi. Bisa jadi misalnya itu memperkuat keyakinan mereka atau justru mengubah pilihan politik mereka gitu ya, tergantung sebenarnya. Apakah informasi yang mereka dapat dari film itu membuka mata dan pikiran mereka tentang informasi yang sebelumnya mereka tidak ketahui, atau justru malah mengkonfirmasi ya dugaan-dugaan atau keresahan yang dirasakan oleh pemilih ketika melihat ada kecurangan, ada tendensi keberpihakan dan ada tendensi di mana para pejabat publik ya melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik elektoral di pemilu 2024. Jadi saya kira kalau bicara pengaruhnya itu tadi ya, pengaruh yang paling mudah adalah kita bisa melihat pada para pemilih kritis ya yang mau meluangkan waktu untuk menonton film ini, memeriksa fakta-fakta yang disajikan di dalam film ini dan menjadikan film ini sebagai bahan pertimbangan referensi untuk mereka memutuskan pilihan politik nanti pada saat 14 Februari 2024. Baik, lalu tepatkah film ini dirilis saat masa tenang, Bu Huriah? Ya, saya kira justru momen munculnya film ini sangat tepat gitu ya. Kenapa? Karena masa tenang, ini kalau kita lihat ya berdasarkan riset-riset yang dilakukan pada pemilu-pemilu terdahulu, masa tenang itu justru adalah masa yang paling rentan terjadinya kecurangan, politik uang, serangan fajar gitu ya. Justru ini banyak dilakukan oleh para aktor elektoral gitu. Walaupun secara normatif, prosedural mereka sudah tidak boleh lagi berkampanye, tapi kita tahu gitu ya masa tenang ini justru malah dimanfaatkan untuk gerakan senyap. Nah, film ini hadir di masa tenang ya sebenarnya justru malah memberi waktu setelah 75 hari masyarakat disuguhi oleh kajian kampanye, gimmick politik gitu ya, berbagai strategi yang ditawarkan oleh para kandidat dan juga caleg, maka di masa tenang ini masyarakat diberikan akses untuk mendapatkan informasi berbasiskan data, berbasiskan fakta dan dikemas gitu ya dalam informasi visual yang menarik disampaikan oleh orang-orang yang punya kredibilitas yang jelas gitu ya sebagai akademisi, sebagai ahli hukum tata negara gitu. Dan kalau kita lihat lagi karena film ini memang sebenarnya juga menyenggol banyak pihak ya kan, bukan hanya pihak-pihak tertentu saja, justru publik diberikan kesempatan untuk melihat secara objektif gitu ya bahwa ternyata ketika bicara tentang kecurangan yang terstruktur masif dan sistematis itu bukanlah kecurangan yang hanya dilakukan oleh 1-2 orang, melainkan kecurangan yang melibatkan banyak pihak. Dan momen masa tenang ini menjadi penting ya buat pemilih tadi merefleksikan informasi yang tersaji di dalam film ini untuk mereka memutuskan nanti. Baik, Prof. Juanda, film ini juga menampilkan bobroknya demokrasi di Indonesia, kemudian ada manipulasi hukum dan juga pengerahan sumber daya negara dalam gelaran pemilu. Kalau menurut Anda, Prof. Juanda, apakah Anda setuju bahwa demokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana? Ya, mohon maaf. Baik, Prof, film ini kan menampilkan atau memaparkan bobroknya demokrasi di Indonesia. Kalau Anda sendiri, apakah setuju bahwa demokrasi kita saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, Prof?
Oh iya, saya kira dalam minimal dalam kaitan dengan proses pelaksanaan pemilu, saya kira kalau kita lihat demokrasi itu sebagai sebuah hal yang harusnya bulat, maka demokrasi kita tidak bulat lagi, tetapi sudah sudah banyak sekali bolong-bolongnya, atau sudah mungkin segi 3, segi 4, sehingga membuat tercemarnya pemilu kita dari tindakan-tindakan para penguasa yang memang jelas-jelas melakukan tindakan, baik itu adalah pelanggaran hukum maupun pelanggaran daripada kode etik. Dan saya kira memang dalam soal proses pelaksanaan pemilu kali ini banyak sekali terjadi tindakan kecurangan, ya, baik yang dilakukan oleh para paslon tertentu sekaligus dia sebagai pejabat negara, maupun ya saya katakan presiden sekalipun dengan kata-kata dia memihak, menurut saya sebagai ahli hukum tata negara juga secara asas presiden sudah menyalahi. Nah, seharusnya ya presiden itu tidak boleh mengatakan boleh memihak. Nah, dari situ rentetannya itu meluas kepada dikhawatirkan sampai ke tingkat kepala desa, sampai ke tingkat pejabat gubernur, pejabat bupati, yang tentunya dia berorientasi pada kekuasaan sentralnya kepada presiden atau siapa yang mengangkat. Ini kan merupakan potensi terjadinya atau sudah terjadinya atau akan terjadinya pelanggaran. Ini yang tidak boleh, ya, tidak boleh didiamkan. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh 3 teman kita ahli hukum ini, walaupun itu bukan film, itu merupakan video yang dikumpulkan dari beberapa peristiwa seperti yang Mbak Hurisa sampaikan tadi. Itu kan merupakan pekerjaan yang sangat serius dan sangat perlu di-appreciate. Saya mengatakan perlu di-appreciate karena ada keperluan yang sangat besar teman-teman kita, termasuk merupakan representasi dari kelompok-kelompok orang yang memang menginginkan bahwa pemilu kita ini tidak dinodai dengan praktek-praktek yang tidak benar, pelanggaran hukum, pelanggaran etika, pelanggaran moral, sehingga apa yang diinginkan, pesan yang disampaikan oleh video ini adalah bagaimana pemilu baik presiden maupun pencalekan legislatif kita adalah mendapatkan pemimpin yang bersih, yang memang berkualitas, yang didasarkan pada proses pemilu berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan norma-norma serta etika yang berlaku. Saya kira demikian. Baik, Prof. Juanda dan Bu Huri, ini di dalam film Dirty Vote juga disebutkan bahwa KPU dan Bawaslu dinilai tidak fair begitu ya dalam pelaksanaan pemilu 2024. Apakah Anda setuju, Bu Huria? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa memang film ini menyampaikan fakta yang pada akhirnya menyenggol banyak pihak gitu ya. Jadi bukan hanya paslon saja, tetapi juga KPU dan Bawaslu. Dan fakta yang disampaikan di dalam film ini berkaitan dengan sikap independensi ya KPU di dalam membuat regulasi, itu juga kan kelihatan sekali. Buktinya misalnya ya kan, bahwa kalau kita lihat peristiwa-peristiwa belakangan ya kan, ada banyak sekali reaksi negatif dari publik soal regulasi yang dibuat oleh KPU yang dianggap mengakomodir kepentingan dan tuntutan partai. Belum lagi misalnya putusan DKPP yang menguatkan fakta bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Atau misalnya kalau bicara tentang Bawaslu ya kan, Bawaslu yang seharusnya memainkan fungsi sebagai pengawas gitu ya, pengawas pemilu, juga memonitor bagaimana proses pemilu berjalan tanpa adanya pelanggaran, ini juga dianggap lemah gitu ya. Sehingga menurut saya yang disampaikan oleh film ini sebenarnya menjadi pengingat kepada publik bahwa
lembaga-lembaga utama demokrasi yang seharusnya memastikan pemilu berjalan jujur, bebas, adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, justru malah tercederai oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu. Baik, Bu Huri dan Prof. Juanda, kalau kita mengutip dari pernyataan salah satu ahli dalam film tersebut, yakni Ferry Amsari, yang menyebut bahwa dugaan kecurangan ini tidak didesain dalam semalam dan juga melibatkan banyak pihak. Saya ingin minta jawaban singkat dari Bu Huri dan juga Prof. Juanda. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar pemilu bisa betul-betul berjalan dengan jujur dan adil tanpa adanya kecurangan? Prof. Juanda terlebih dahulu. Ya, baik. Singkat saya saja, Prof. Itu kan bahasa yang disampaikan oleh Ferry Amsari bisa kita benarkan bahwa memang tidak hanya dilakukan hanya satu malam atau beberapa hari, tetapi kan bisa jadi karena ada sebuah keinginan rencana besar untuk mencalonkan saudara Gibran, yang tentunya bermula dari yang secara undang-undang tidak memenuhi syarat, terus dengan berbagai riak-riak sehingga muncullah berbagai permohonan di MK, terus ada yang diterima, ada yang ditolak, terus akhirnya dengan segala usaha demikian, walaupun itu adalah melalui proses litigasi di Mahkamah Konstitusi, ternyata putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri menurut saya tidak hanya pelanggaran kode etik tetapi pelanggaran hukum. Artinya apa yang saya katakan bahwa pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang dasar, karena kalau soal syarat-syarat pencalonan itu jelas adalah sebagai kewenangan dari DPR. Baik, saya ingin ke Bu Huri. Langsung diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu akibatnya ya berbagai tindakan-tindakan itu tadi, akhirnya berbagai pelanggaran itu terjadi, dan demi untuk tentunya ya harus kita akui itu untuk pencalonan seorang Gibran. Nah, terlepas dari terima kasih Prof. Juanda. Saya ingin ke Bu Huri, singkat saja Bu Huri, jika penyelenggara dan peserta pemilu dinilai tidak fair, lalu apa yang bisa kita lakukan agar pemilu bisa berjalan betul-betul jujur, adil, dan bebas dari kecurangan? Ya, esensi dari demokrasi itu adalah pengawasan publik, dan memastikan pemilu berjalan bebas, jujur, adil adalah bagian dari cara kita menjaga demokrasi. Jadi hari ini menurut saya yang bisa dilakukan oleh publik untuk melawan upaya-upaya kecurangan adalah pertama ya, ini memastikan bahwa publik punya kemampuan untuk menolak segala bentuk intimidasi dan bujukan-bujukan yang dilakukan oleh para aktor elektoral. Yang kedua, publik juga perlu ya berpartisipasi aktif di dalam melaporkan dugaan-dugaan kecurangan pemilu dan upaya-upaya kecurangan pemilu. Dan saya kira ada banyak platform ya, ada platform seperti kawalpemilu.org, kemudian juga ada platform Jaga Suara 2024 dan lain sebagainya. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk memastikan adanya monitoring publik bahwa pemilu berjalan bebas, jujur, dan adil. Nah, itu adalah upaya kita untuk menjaga integritas pemilu 2024. Karena ya kalau KPU, Bawaslu, kemudian aktor elektoral tidak bisa diharapkan, maka kita masyarakat sipil dan juga publik secara umum yang harus mengambil alih peran-peran tersebut. Baik, terima kasih Ibu Huriah dan juga Profesor Juanda telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu.